About coronavirus. It's a fast-spreading virus that originated in China and unfortunately is proving The coronavirus crisis continues to worsen in China. In the meantime, the Chinese whistleblower doctor who told the world about the coronavirus in Wuhan has died. A third case of coronavirus has been identified in the UK. Health officials that may be the first indication. Pemerintah mengumumkan dalam 2 hari berturut-turut penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per harinya. Halo guys, sekarang kita lagi ada di perpustakaan UM. Jadi hari ini kita mau mengulik apa aja sih manajemen krisis yang ada di perpustakaan ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ikutin kita terus ya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah perpustakaan bisa bertahan hidup di tengah dunia yang mendadak hening? Buku-buku diam di rak dan kursi-kursi menjadi kosong. Namun kebutuhan akan informasi justru semakin membuncah. Inilah kisah bagaimana perpustakaan Universitas Negeri Malang menghadapi badai pandemi COVID-19 dan tetap hadir sebagai sumber ilmu di tengah krisis. Terdapat 3 pertanyaan yang mendasari studi ini. Yang pertama, bagaimana bentuk dari tanggap darurat dan juga adaptasi layanan yang dilakukan? Yang kedua, strategi apa saja yang digunakan untuk tetap memberikan layanan? Yang ketiga, tantangan apa yang muncul dan bagaimana solusinya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan juga mendokumentasikan bagaimana perpustakaan Universitas Negeri Malang mampu bertahan, beradaptasi, dan bahkan berkembang di tengah pandemi. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi yang teoritis dan juga praktis bagi perpustakaan lain yang menghadapi kondisi darurat yang serupa. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur manajemen krisis pada institusi informasi, terutama dalam konteks Indonesia. Ini juga memberikan gambaran konkret bagaimana prinsip tanggap darurat diterapkan dalam layanan perpustakaan digital dan fisik. Secara praktis, hasil studi ini menjadi rujukan penting. Rekomendasi dan pengalaman nyata dari perpustakaan UM bisa dijadikan dasar penyusunan SOP, penguatan transformasi digital, dan kebijakan layanan di masa krisis. Ketika pandemi mulai merebak awal tahun 2020, perpustakaan UM segera menerapkan sistem kerja bergilir untuk membatasi jumlah karyawannya. Protokol kesehatan diberlakukan secara ketat, termasuk penggunaan masker, face shield, dan disinfeksi rutin di setiap areanya. Uniknya, UM tidak menutup perpustakaannya sepenuhnya, melainkan hanya 2 minggu tutup lalu dibuka kembali dengan jam operasional yang dikurangi. Hal ini menegaskan adanya dedikasi mereka sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi. Layanan tetap berjalan meskipun ada tantangan. Dan sebagian besar kegiatan administratif dialihkan ke sistem work from home, sedangkan untuk peminjaman buku, kehadiran staf tetap diperlukan dengan mematuhi prosedur kesehatan yang ketat. Koordinasi berubah drastis. WhatsApp jadi alat utama komunikasi. Sistem e-office yang sudah disiapkan universitas sejak sebelum pandemi menjadi sangat bermanfaat. Semua surat menyurat kini dilakukan tanpa kertas. Staf juga mulai menggunakan Google Docs untuk menyusun laporan bersama, menggantikan sistem lama yang kurang efisien. Pandemi mempercepat digitalisasi sistem komunikasi internal pada perpustakaan. Ini bukan hanya solusi darurat, tapi transformasi permanen menuju manajemen perpustakaan yang lebih adaptif dan juga modern. Salah satu kebijakan paling signifikan adalah tetap membuka layanan fisik. Kepala Perpustakaan, Prof. Joko, mempertimbangkan kondisi mahasiswa yang tidak bisa pulang ke daerah asal. Tentu, semua itu dilakukan dengan protokol ketat, yakni jam buka dikurangi, kursi diberi jarak, wajib masker, dan penyediaan cuci tangan.
perpustakaan menjadi oase ilmu pengetahuan di tengah gurun pandemi. Tak hanya itu, layanan digital turut ditingkatkan. Salah satunya pengumpulan karya ilmiah kini bisa dilakukan secara daring. Pemustaka juga bisa konsultasi melalui chat atau email. Kisah perpustakaan Universitas Negeri Malang adalah cerminan ketangguhan sebuah institusi informasi. Mereka tidak hanya bertahan tapi terus berevolusi. Dalam krisis ada peluang, dalam keterbatasan muncul inovasi, dan dalam kesunyian perpustakaan tetap bersuara menjadi cahaya bagi pencari ilmu. Semoga studi ini menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi perpustakaan lain di seluruh Indonesia. Karena di masa depan tantangan akan terus datang, tapi dengan manajemen krisis yang baik, perpustakaan akan selalu menemukan jalannya. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Jadi kesimpulan kita pada kegiatan hari ini adalah selama pandemi COVID-19, Perpustakaan Universitas Negeri Malang telah menunjukkan respons yang cepat dan juga adaptif. Layanan tetap berjalan dengan sistem kerja yang bergilir, kemudian juga protokol kesehatan yang pastinya ketat, dan juga pemanfaatan teknologi digital untuk koordinasi selama pandemi. Strategi-strategi inovatif telah dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Negeri Malang, seperti diantaranya yaitu layanan dari karya ilmiah via pos dan juga peningkatan akses ke sumber daya digital. Meski menghadapi berbagai macam tantangan, perpustakaan ini bisa menjaga fungsinya sebagai pusat informasi dan juga sebagai oase ilmu di tengah krisis COVID-19. Oke, sekian dari kelompok kami. Thanks for watching.